gambar ini, nampak ya? Nah, pastikan kalian tuh asal malam disuruh orang tua kalian untuk menyikat gigi kan? Iya, Bu. Terus kalau kalian luka pasti diobati dengan betadine ataupun biasanya obat yang biru itu, tahu? Tahu, Bu. Nah, tahu. Jadi kenapa bisa gigi kita berlubang dan apa aja yang dapat mencegah gigi berlubang? Nanti jawaban itu akan kita ketahui ketika kita mempelajari unsur golongan pertama pada unsur halogen. Nah, siap belum belajarnya? Ada tempo nggak sama ini? Siap, Bu. Siap. Jadi harus semangat ya. Ya, Bu. Nah, kita kan udah semangat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini agar peserta didik dapat mengetahui sifat dari unsur halogen dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Halogen. Nah, halogen itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya halos, itu pembentuk, dan genos artinya garam. Nah, halogen ini merupakan unsur yang sangat reaktif. Terus unsur-unsur halogen itu terdiri dari klorin, bromin, iodin, dan asetin. Nah, pada materi ini kita tidak terlalu membahas mengenai asetin ya. Kenapa? Karena asetin itu merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu yang sangat singkat jika berada di alam. Oke. Nah, kalian lihat itu ada gambar klorin, bromin, dan iodin. Bisa diperhatiin? Nah, ini ada konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron dari unsur halogen. Ada lihat ini konfigurasinya? Nah, di sini tertera elektron valensinya itu 7. Nah, dapat dilihat dari mana elektron valensinya itu 7? Ada yang tahu? Coba. Bu, dari mana? Rizka, silakan. Dari golongannya. Ya, benar. Ada lagi? Ada yang mau nambahin? Nggak ada. Oke, jawaban Rizka udah benar ya, dari golongannya. Nah, terus dia juga dapat dilihat dari subkulitnya. Di sini ada subkulitnya 2 dan 5. 2 tambah 5 itu 7. Nah, ini ada 2s2, 2p5. Nah, di sini kita lihat makanya elektron valensinya 7. Dari elektron valensinya yang 7 ini, kalian dapat mengetahui bahwa unsur halogen ini sangat reaktif. Kenapa? Karena dia kan elektron valensinya 7, sehingga kan elektron inti dengan yang keluarnya itu dekat. Jadi karena dekat itulah dia reaktif. Terus Bu, unsur halogen ini biasanya kita temuin dalam bentuk senyawa seperti F2, Cl2, Br2. Nah, jarang kita temuin dia dalam bentuk unsur bebas. Nah, ini kita masuk sifat-sifat halogen. Nah, pertama itu tolong diperhatiin dulu. Bisa diperhatiin dulu? Oke. Unsur halogen itu pertama memiliki keelektronegatifan yang tinggi sehingga mudah menangkap elektron. Nah, seperti yang Ibu jelasin tadi, dia mudah menangkap elektron karena dia dalam unsur bebas dia akan menangkap langsung unsur elektron lain dari unsur yang lain. Seperti pada Cl, dia kan kalau dalam unsur bebas tuh langsung dia menangkap elektronnya dari si Na sehingga membentuk senyawa NaCl. Oke, terus unsur halogen merupakan oksidator kuat. Nah, kalian lihat nih, kenapa dia termasuk oksidator kuat? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Oke, baik, biar Ibu jelasin ya. Nah, kalian lihat ini ada data energi potensial reduksinya. Nah, energi potensial reduksinya itu menunjukkan tanda plus. Udah lihat? Ada. Nah, kenapa? Karena dia energi potensial reduksinya itu tanda plus, jadi dia mudah direduksi dan merupakan oksidator kuat. Nah, dari data itu dapat kita lihat bahwa unsur fluor energi potensial reduksinya itu lebih tinggi dari
mengoksidator unsur di bawahnya, dan unsur di bawahnya tidak dapat mengoksidator unsur di atasnya. Kenapa begitu? Karena ada yang mau jawab? Tidak. Oke. Nah, udah ngerti nggak bahasa ibu yang dari unsur di atasnya dapat mengoksidasi unsur di bawahnya? Ngerti Bu? Ngerti. Nah, ibu buat contohnya ya. Iya. Contohnya seperti kita ambil senyawa Cl dan Br. Nah, ini kan Cl. Cl dalam seperti pada itu ibu slide pertama, Cl dalam bentuk gas ya. Nampak tidak nih? Yang belakang nampak tidak? Nampak. Cl tambah jika CBr Nah, ada yang ganjil tidak reaksinya? Ada Bu, belum setara. Iya benar ya. Jadi kita setarain dulu reaksinya. Nah, di sini kan Cl-nya 2. Iya. Di sini mesti 1. Iya. Jadi kita taruh 2 di sini. Nah, terus di sini kan ini ada 2. Terus ini mesti 1. Br-nya ini udah 2 BR. Nah, ini mesti 1. Mesti 1 kan di sini, berarti kita masukin 2. Nah, kalau begini sudah setara belum? Sudah. Oke, jadi ini membuktikan bahwa unsur yang di atasnya dapat mengoksidator unsur di bawahnya, tapi tidak dengan reaksi ini. Cl ditambah ini tidak dapat teroksidator atau tidak dapat bereaksi. Karena potensial reduksi si Cl itu lebih rendah daripada energi potensiasi. Ya, nah berarti Cl-nya harus tinggi ya? Yang mana? Cl-nya berarti harus tinggi. Iya, tapi kan dari datanya si Cl rendah daripada fluor. Oke, terus halogen memiliki kereaktifan yang besar. Nah, kenapa dia memiliki kereaktifan yang besar? Karena dia memiliki jari-jari atom yang dekat dengan, seperti Ibu bilang tadi, yang dekat dengan intinya. Nah, terus dari atas ke bawah kereaktifannya berkurang. Kenapa kereaktifannya berkurang? Nah, dari atas ke bawah jari-jarinya itu semakin besar sehingga gaya molekulnya semakin besar dan gaya van der Waals-nya juga semakin besar. Gaya tarik antar molekulnya itu semakin besar. Nggak paham? Paham. Terus dari atas ke bawah titik didihnya juga semakin besar. Nah, itu seperti yang Ibu jelasin juga tadi, hampir sama konsepnya. Terus halogen ini mudah larut dalam air kecuali iodin. Nah, dia mudah larut dalam air. Biasanya kan halogen ini banyak ditemukan itu di air laut. Nah, kalau iodin dia akan larut pada larutan yang memiliki ion min di dalamnya seperti Ki. Paham? Nah, ini ada kegunaan dari halogen. Nah, fluorin. Nah, ini ada fluorin kegunaannya, ada di sini ada AC, pepsoden dan teflon. Nah, biasanya fluorin ini terdapat pada freonnya di AC dan terdapat pada pasta giginya itu sebagai untuk melapisi gigi kita agar tidak mudah terjadinya berlubang. Terus ini pada teflon itu dia digunakan pada teflon anti lengket. Terus klorin di sini ada KCl yang biasanya digunakan sebagai untuk membasmi hama. Terus NaCl. Nah, NaCl-nya ini biasanya digunakan pada obat natrium klorida yang biasanya obat infus ya. Obat infus.
soda kue, soda api, terus klorin. Ada ini CaCiO atau biasanya digunain itu di kolam renang untuk pembersihnya. Nah, ini ada bromin. Bromin yang digunakan untuk sintesis senyawa karbon yang dipakai pada pemadam kebakaran, dan AGBR ini pada film Sinar X yang biasanya kalau kalian pernah menemani saudara kalian di untuk ronsen, nah sinarnya itulah termasuk dalam Sinar X atau AGBR. Nah, terus ada iodin. Nah, iodin ini jika dilarutkan dalam alkohol, dia akan bisa digunakan sebagai antibiotik. Nah, seperti yang pada gambar yang pertama tadi. Terus ada NAI, KI, NaIO2 itu biasanya digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Kalian tahu kan penyakit gondok? Tahu. Udah paham sampai di sini? Sudah paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kalian kerjain LKPD-nya, nanti kalian diskusikan, dan kalian tampil ke depan. Kelompok lain harap memperhatikan dan memberi tanggapan untuk kelompok yang lain agar kita sama-sama memperbaiki dan sama-sama belajar di sini ya. Jangan ada yang malu-malu atau apapun apa. Kita lepas saja belajar di sini ya. Iya, Bu. Tenang aja belajar di sini ya. Iya, Bu. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit ya. Gak ada kesusahan bisa ditanyain. Ya, Dinda, cepat. Sudah siap semua? Sudah siap tampil? Sudah. Oke. Diminta pada kelompok 1 silahkan maju. Perwakilan. Tolong diperhatikan ya kelompok 2 dan 3. Suaranya kawannya mau tampil. Iya, Bu. Jadi hasil diskusi kami adalah ada yang mau disanggah? Baik, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 dipersilakan maju. Perwakilan. Diperhatiin kelompok 1 dan 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami bahwa soal nomor 1, bagaimana kecenderungan sifat dari atom halogen, mengapa demikian? Nah, jadi kecenderungan sifat dari atom itu kayak tadi yang Ibu jelaskan bahwa dari atas ke bawah itu maka dari atom itu semakin besar sehingga mempengaruhi kereaktifannya. Jadi semakin besar dari atomnya maka semakin kurang reaktif dari
atom tersebut. Jadi urutannya F, Cl, Br, I. Maka F lebih reaktif daripada Cl, kemudian Cl lebih reaktif daripada Br, dan Br lebih reaktif daripada I. Gitu aja, Bu. Baik, terima kasih Suraya. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3, silakan maju perwakilan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab nomor 2. Unsur apakah yang paling reaktif dalam halogen? Kenapa? Unsur yang paling reaktif itu klorin karena dia memiliki kekuatan ikatan yang paling kuat dan memiliki oksidasi yang paling tinggi, Bu. Ya, benar ya. Ada yang mau menyanggah? Sudah sama semua jawabannya? Sudah, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Alhamdulillah ya, dari jawaban kalian sudah menunjukkan bahwa kalian mengerti pada materi ini. Nah, kalau begitu Ibu mau kalian keluarin kertas lembar, berikan kesimpulan. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, dikumpulin di depan ya. Oke. Bu ambil ya. Ya, Bu. Nah, gimana nih hari ini belajarnya? Seru tidak? Seru. Suka nggak belajar kayak gini? Suka. Pertemuan kedepannya mau nggak belajar kayak gini lagi? Mau. Ya. Ada video. Iya, nanti kita buat adain video. Tenang aja. Nah, karena pertemuan ke depan kita akan mempelajari mengenai proses pembentukan dari unsur yang pertama. Nah, kalian harus lihat video yang udah Ibu kirim di WA. Nanti Ibu akan tanya satu-satu sebelum mulai pembelajaran. Oke? Iya, Bu. Oke. Baik, pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah selesai. Ibu tutup dengan membaca hamdalah pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.